Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue J di Tahu Music. Oke guys, so di Tahu Music episode kedua ini gue akan ngebahas sedikit tentang music publisher. Mungkin beberapa udah ada yang tahu ya musik publisher itu apa, atau ya sebagian juga, apalagi yang pencipta lagu awam, musik publisher itu apa sih? Jadi guys, music publisher itu adalah pihak yang mengelola, mengadministrasi, dan mengeksploitasi hak cipta. Mereka adalah pihak-pihak yang diberi kuasa oleh sang pencipta, kayak gue, atau kayak kalian sang pencipta lagu atau songwriter, untuk menangani lagu ciptanya yang bersifat komersial. Jadi kalau kolektif royalti, tugasnya musik publisher guys. Lalu mengelola apa aja? Mulai dari hak reproduksi, hak distribusi, hak derivatif, dan hak performing right. Biasanya hak reproduksi, hak distribusi, sama derivatif itu masuknya biasanya copyright ya guys namanya. Performing right itu beda lagi dari copyright gitu. Jadi ya copyright dan performing right biasanya. Tapi kebanyakan music publisher itu mengurusi masalah copyrightnya. Nah, kalau masalah performing right-nya itu kebanyakan sih LMK guys yang menanganinya. Jadi musik publishing ini menurut gue sendiri pribadi itu penting banget buat para pencipta lagu, apalagi para pencipta lagu awam, penting banget tentang musik publisher ini. Soalnya kenapa? Mereka ini membantu banget yang kita-kita nih pencipta lagu seperti gue atau bahkan songwriting yang lainnya. Musik publisher ini sangat-sangat penting banget buat kita para pencipta lagu. Kenapa? Karena mereka ini membantu kita, sang pencipta lagu itu bekerja lebih ringan lagi. Jadi nggak perlu ngurusi hal-hal administrasi yang kompleks dan cukup untuk berkarya aja guys. Jadi penting banget lah masuk musik publisher itu. Musik publisher ini juga mereka bisa memaksimalkan royalti atau hak-hak ekonomi lainnya untuk hak ekonomi tambahan selain penjualan lagu yang bakalan bisa masuk ke dompet kita yang jelas ya nggak. Nah ini juga banyak yang bilang kayak gini, kan udah ada musik aggregator bang, pas kita submit lagu itu mendistribusikan lagu itu kan sudah ada ketentuannya, kayak video gua episode yang pertama tentang musik aggregator yang ada royalti, pembagian royalti 10-90, 25-75 atau 100%. Musik aggregator ini beda sama musik publisher. Kenapa beda? Karena musik aggregator ini hanya mengurusi tentang pendistribusian lagu atau penjualan lagu. Nah nanti selama penjualan lagu itu, nah musik aggregator hanya mengambil royalti tentang penjualan, tentang master rekaman yang sudah dijual. Tapi bagaimana dengan royalti kayak misalnya ada orang yang cover di YouTube, ada perusahaan lain yang pakai lagu kita, misalnya ada sebuah produk yang mau bikin iklan, backsoundnya itu pakai lagu kita. Terus yang ketiga, kalau lagu kita dijadikan OST atau original soundtrack dari sebuah film. Nah, apakah musik aggregator yang mengurusi hak royalti itu? Tentu enggak. Yang mengurusi yang seperti itu adalah music publisher. Jadi kalian para musisi cover yang baru-baru ini di Indonesia nih ya, dari tahun kemarin ya, semenjak pandemi, pencipta lagu dan publisher mulai agak rese sebenarnya menurut gue, karena membatasi karya orang untuk berkarya. Tapi sebenarnya nggak salah juga, karena harusnya para musisi cover memang harus minta izin ke pencipta lagu melalui pencipta lagu secara pribadi atau melalui publisher. Tapi biasanya kebanyakan pencipta lagu melimpahkannya ke publisher. Jadi para musisi cover harus minta izin ke publisher untuk minta mechanical right-nya, mechanical license-nya. Terus ada yang bilang, kan gara-gara musisi cover lagunya jadi terkenal. Kan juga udah ada pembagian AdSense, pembagian royalti di YouTube, melalui YouTube konten. Ini penjelasan sedikit guys. Nggak semua lagu yang ada di YouTube itu terdeteksi oleh algoritmanya YouTube. Misal, kalau lagu itu berubah tempo, berubah aransemen, otomatis lagu itu
tidak akan terdeteksi oleh YouTube. Kebanyakan seperti itu, walaupun ada beberapa yang terdeteksi, tapi ketika musisi cover mengganti aransemen dan mengganti tempo dan sebagainya lah, itu tidak terdeteksi dari YouTube. Nah, inilah fungsinya musik publisher, mencari tahu atau nih yang tidak terdeteksi sama YouTube ini loh. Lalu mulailah menghubungi si musisi cover, atau dari musik publishernya ini langsung menghubungi YouTube kalau lagu ini ada sengketanya nih di lagu ini nih gitu. Nah, itu tugasnya musik publisher guys. Jadi bukan tugasnya musik aggregator. Memang musik aggregator mendaftarkan lagu kita di Content ID punyanya YouTube. Tapi yang mengurus royalti tentang cover dan mengcover itu musik publisher guys. Terus ada juga yang berpendapat kan bisa ngurus sendiri. Kalau pertanyaan gua, yakin mau ngurus sendiri? Jujur, ngurus royalti itu susah loh. Apalagi kalau kita nggak punya channelnya, maksudnya bukan channel YouTube ya, maksudnya nggak punya channel dalam bidangnya, nggak punya seluk-beluknya, orang-orangnya, itu bener-bener susah banget. Dan kalau pencipta lagunya sendiri yang mengurus hak royaltinya itu sendiri, ya berlagak seperti musik publisher, 100% itu bakalan menyita waktu banget. Jadi kapan kita bikin lagunya kalau misalnya mengurusi hal-hal administratif yang rumit, itu bener-bener menyita banget. Kan lebih baik fokus berkarya, lalu serahkan karya kita ya, atau dipercayakan karya kita ke musik publisher yang orang-orang di situ lebih tahu gitu loh guys. Apalagi di musik publisher itu ada orang hukumnya di situ. Jadi kita kalau ada apa-apa atau ada orang yang mengaku-ngaku itu lagu kita bisa melalui musik publisher kita untuk ini lagu gue, ini data gue. Musik publisher bisa menyerang balik orang itu guys. Jangan ragu deh masuk musik publisher, soalnya pencipta lagu bakalan bisa lebih fokus, lebih maksimal untuk mengerjakan sebuah karya daripada hanya untuk mengurusi hal-hal yang nggak perlu begitu. Karena dalam sebuah lagu, pencipta lagu adalah ujung tombaknya. Kalau seorang penyanyi mau memproduksi lagu, itu butuh pencipta lagu. Nah, pencipta lagu inilah harus fokusnya ya berkarya aja, ya bikin lagu aja, nggak perlu memikirkan masalah-masalah kolektivitas royalti dan sebagainya. Bahkan kalau ada seorang penyanyi atau artis atau manajemen artis, label nih yang menaungi si artis itu mencari sebuah lagu terus nggak tahu nomor kontak dari si penciptanya ini siapa, mereka pasti menghubungi publisher guys. Yang pertama kali dicari itu pasti publishernya. Si labelnya nih ketemu sama sudah berhasil menghubungi publishernya. Kalau pencipta si A ini tergabung di publishernya dia, si label ini atau si manajemen ini atau si penyanyi ini pasti bertanya apakah benar pencipta A ini tergabung dalam publishernya dia. Kalau benar, boleh nggak kita minta nomor teleponnya atau kontaknya atau emailnya untuk kami hubungi untuk bisa bertanya apakah ada lagu untuk kami untuk bisa diproduksi. Biasanya seperti itu guys. Kebanyakan dari pencipta-pencipta lagu itu kan menawarkan lagu ke label, ke manajemen, ke artis, ke penyanyi, dan ujung-ujungnya apa? Jual putus. Lalu dijual putus itu kebanyakan jual putus oke, tapi kebanyakan juga nama si penciptanya ini tidak dicantumkan. Masalahnya di situ guys. Nah, lebih baik melalui music publisher. Kenapa melalui music publisher? Karena kalau misal ada sengketa-sengketa seperti itu, music publisher bisa menanganinya. Jadi kita nggak perlu pusing juga dengan masalah ini, tapi music publisher juga bisa membantu kita sampai ke bisnis dealnya. Jadi kalau penyanyi ini oke, jadi beli lagu si pencipta A ini, nah bisnis dealnya gimana, pembagiannya gimana, itu urusan music publisher. Jadi guys, kalau menurut gue music publisher itu adalah sebuah rumah untuk para pencipta lagu. Kalau kalian para pencipta lagu awal seperti gue ya, walaupun gue baru ngerilis 6 lagu di semua digital platform dan itu hanya gue sendiri sih yang menyanyikan, next kedepannya ada beberapa orang yang akan menyanyikan, itu penting untuk punya musik publisher. Kenapa penting? Ya itu yang tadi dijelaskan di awal. Sampai detik ini terakhir gue menjelaskan bahwa musik publisher itu adalah rumah bagi para pencipta lagu, karena tugasnya adalah
mengelola hak ekonomi dan hak moralnya sang pencipta lagu. Jadi buat para pencipta lagu baru yang baru belajar menulis, ya seperti di grup-grup Facebook, gue banyak ikut di grup-grup Facebook, grup penulis lagu dan sebagainya. Cari rumahmu di mana, nyamanlah bersama rumahmu, percayakan karyamu di rumahmu itu, dijamin deh kalian pasti bersyukur punya music publisher. Oke guys, tahu musik cukup sampai di sini untuk episode musik publisher. Jadi gua harap para pencipta lagu yang nonton video ini wajib masuk music publisher. Oke, see you di next video dan gue pamit, bye.